Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat 12, Allah telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ada seorang pemuda. Ia adalah anak dari seorang saudagar emas berlian yang kaya raya. Pemuda itu bernama Muhammad. Ia tentu punya teman yang banyak, dihormati, dan tentu saja dielukan oleh mereka karena perekat yang kuat. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Sehingga seiring dengan itu terjadilah perubahan drastis pada kehidupan pemuda tersebut. Ayahnya meninggal hingga usahanya berantakan. Keluarganya pun jatuh miskin. Muhammad tak tinggal diam. Dia berusaha bangkit dari keterpurukan, membuka lembaran masa lalu untuk mencari teman-teman lama yang berhati nurani dan berbudi. Taulah ia tentang satu dari mereka yang sangat dekat dan kental hubungannya dengan dirinya. Orang itu bernama Samir. Kini Samir telah sukses menjadi miliarder, pemilik berbagai aset perdagangan, tanah, bangunan, villa, supermarket, dan lain-lainnya. Muhammad pun pergi. Ia ingin menemui Samir dengan harapan mendapatkan pekerjaan atau solusi untuk memperbaiki keadaannya. Ketika tiba di depan istana Samir, ia pun disambut pembantu dan anak buahnya. Muhammad memperkenalkan diri dan memberitahu hubungannya dengan Samir. Si ajudan segera menghadap sang majikan. Samir pun berusaha menghindar dengan cukup melihat teman kecilnya dari balik tirai gorden. Samir merasa enggan menemuinya. Tampak olehnya pemuda yang berbaju kumal, lusuh jauh dari rapi, apalagi modis. Katakan padanya bahwa tuan rumah sedang sibuk dan tidak bisa bertemu siapapun hari ini, perintah Samir pada ajudannya. Akhirnya Muhammad keluar dari istana dengan hati remuk dan harapan yang pupus. Batinnya menjerit, bagaimana mungkin hari-hari indah masa kecil tanpa bekas menghilang dari ingatan sohib karibku. Bahkan sekedar bertemu pun ia menghindar sedemikian rupa dan tak sudi, jauh dari kata setia. Batinnya meronta seolah berkata, betapa banyak teman bila engkau menghitungnya, tetapi saat terjepit alangkah sedikitnya. Dengan langkah lunglai, Muhammad memutar punggungnya, sedangkan alam di sekitarnya seolah berputar hendak membanting tubuhnya. Ia berjalan terus menelusuri gang-gang sempit menuju rumahnya. Ketika hampir dekat dengan rumahnya, ia melihat 3 lelaki yang kebingungan mencari sesuatu. Muhammad menegur. Kemudian mereka mengabarkan sedang mencari rumah si A, yaitu ayahnya. Muhammad memberitahu bahwa mereka itu adalah ayahnya yang sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Tampak penyesalan di wajah mereka dengan sedikit bercerita mengenai kebaikan almarhum, insya Allah. Setelah itu mereka kabarkan bahwa ada sisa barang dagangan yang merupakan amanah ayahnya di tangan mereka. Alangkah tercengangnya si Muhammad. Ia tak percaya melihat sebuah kotak sedang disodorkan kepadanya.
Kotak itu penuh berisi emas, berlian, intan, dan permata. Saat dirinya mengharap beberapa lembar uang saja, yang datang ada segepok perhiasan. Ia pun tersungkur, sujud syukur pada Sang Ilahi. Sejurus kemudian, ia tafakkur, hari gini siapakah yang mau jadi pembeli? Tempat tinggalnya di kota kecil, mana ada seorang tajir yang mau dan mampu membelinya. Ia pun melangkah keluar rumah dengan setengah hati. Tiba-tiba di jalan ada seorang perempuan tua menyapanya dari dalam mobil mewah. "Hai anak muda, tahukah kamu di mana tempat orang menjual perhiasan?" Muhammad menjawab dengan semangat, "Perhiasan apa itu?" Lalu perempuan itu pun menjawab, "Apa saja yang penting emas dan batu mulia. Sedap dipandang, lagi enak disandang. Berapapun harganya akan kubeli. Tanpa banyak syarat ataupun komentar, perempuan itu membeli sejumlah model perhiasan yang ditawarkan dan membayarnya tunai. Bahkan ia berjanji akan membelinya lagi dari sang pemuda pada waktu lain. Tak disangka dan tak diduga, Muhammad pun mampu melalui hari-hari sulitnya. Perdagangannya pun bernapas lega alias lancar, berputar cepat. Di sela-sela kesibukannya, ia teringat teman lamanya yang pura-pura lupa dengan masa kecil mereka yang indah dan tak menghiraukannya. Muhammad pun mengirim seorang pegawainya membawa sepucuk surat berisi 2 bait syair. "Aku telah berteman dengan kaum yang menyebalkan, tak kenal setia. Mereka berkeliaran di tengah manusia dengan makar dan tipu. Dulu mereka menghormatiku kalau aku kaya. Namun saat ku terpuruk, mereka seolah tak mengenalku." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, saat surat itu tiba di alamat, Samir membacanya. Kemudian ia membalik kertas itu dan menuliskan jawaban langsung di kertas yang sama untuk dibawa oleh sang utusan. "Tidakkah datang padamu 3 pemuda utusanku? Semua itu hanyalah skenario dariku. Adapun perempuan tua yang membeli darimu itu ibuku. Engkau adalah saudaraku, bahkan harapan citaku. Kami tak mengusirmu karena kikir atau apapun, namun khawatir membuatmu malu di hadapanku. Setia merupakan akhlak yang mulia. Al-Quran memerintahkannya kepada kita semua dalam banyak ayat. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat ini dan beliau SAW buktikan dalam berbagai momen dalam sirahnya. Kisah ini sangat menginspirasi dan penuh ibrah seperti berikut ini. Pertama, membantu kawan saat dibutuhkan. Lalu yang kedua, membantu dengan cara yang tidak menjatuhkan, apalagi menghina, justru mendidik. Ini bahkan lebih penting. Dan yang ketiga, jumlah orang yang berkepribadian seperti itu memang semakin menipis, terutama pada akhir zaman seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, pentingnya berprasangka baik. Kita tidak tahu rencana apa yang akan menanti. Namun, dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Al-Quran, Allah telah berfirman, "Namun boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia,
Semoga narasi pendek ini dapat menginspirasi kita sehingga kita akan menjadi lebih baik dalam membangun kesetia kawanan di antara kita sehingga kita menjadi insan yang baik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.